عزم من الرسل ولا تستعجل لهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, masih di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Sunnah wal Jamaah. Saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan sore hari ini. Ya, dan alhamdulillah kita juga sudah sama-sama melaksanakan sholat asar berjamaah khususnya untuk wilayah Cirebon kota dan sekitarnya. Semoga ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa selalu istiqomah menjalankan sholat yang 5 waktu tepat pada waktunya. Barakallahu fikum. Sekaligus mengingatkan juga untuk Anda di kesempatan sore hari ini yang belum melaksanakan sholat, ya agar sesegera mungkin melaksanakan sholat, jangan sampai menunda-nunda, ya bermudah-mudahan melalaikan sholat. Apalagi ini adalah kewajiban kita yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tentunya. Barakallahu fikum. Ya, baiklah saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian acara kita selanjutnya di kesempatan sore hari ini menemani waktu aktivitas Anda dan juga waktu istirahat Anda. Ya, sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti sebuah kajian ya dari Untaian Mutiara Indah Imam An-Nawawi rahimahullah bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizallahu taala. Dan pembahasannya adalah atau pertemuan yang ke-99, hadis yang ke-73. Ya, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung saja dengarkan kajian dan pembahasannya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah siaran kami hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara indah dari Quran dan Sunnah yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kita masih pada bab taqwa, bab tentang ketakwaan. Dan kita sampai pada hadis yang ke-73 yang berarti hadis kelima dalam bab taqwa. An Abi Umamah Sudai ibn Ajlan al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakhutubu fi hajjatil wada' faqala ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u Allah wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu Tirmidzi fi akhir kitab as-salah wa qala haditsun hasanun sahih. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis yang kelima dibawakan hadis dari Abi Umamah Sudai ibn Ajlan al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah pada haji wada'. Haji wada' adalah haji perpisahan, haji terakhir yang setelah itu Rasulullah SAW wafat. Faqala, dalam khutbah tersebut beliau berkata, ittaqullah
Wasallu khamsakum. Bertakwalah kepada Allah dan salatlah 5 waktu kalian. Wasumu syahrakum, dan berpuasalah pada bulan kalian. Wa addu zakata rabbikum, wa zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kalian. Wa ati'u umara'akum, dan taatilah para penguasa kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Demikian riwayat Tirmidzi di akhir Kitabus Shalah. Dan dikatakan oleh Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Dan memang demikian keadaannya, hadis ini sahih sebagaimana dikatakan oleh Tirmidzi. Hadis ini dinukil pula dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala pada juz kelima halaman 251, dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak. Dan beliau berkata dalam Mustadraknya, sahihun ala syarti Muslim. Hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Wala na'rifu lahu illah walam yukhrijahu. Aku tidak melihat padanya ada illat, ada cacat atau kekurangan riwayat atau kekurangan kesahihan, aku tidak lihat. Walam yukhrijahu, tetapi Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Karena Mustadrak ditulis oleh Imam Hakim rahimahullah dengan maksud membawakan hadis-hadis sahih yang kesahihannya seperti Bukhari dan Muslim, tetapi belum dimasukkan dalam Bukhari dan Muslim, sehingga dikatakan mustadrak ala sahihain, mustadrak yang diikutkan bersama 2 kitab sahih. Tetapi ternyata qadarullah wa ma syaa fa'al, beliau masih kadang-kadang memasukkan hadis-hadis yang ternyata tidak sesahih apa yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Bahkan ada hadis yang bermasalah padanya, sehingga di sana ada pemeriksaan ulang atau ditambah pemeriksaan oleh ulama yang lain, yaitu Az-Zahabi rahimahullah. Sehingga kalau dikatakan sahih ala syarti Muslim atau sahih ala syarti Syaikhain oleh Imam Hakim, biasanya perlu kita dengar pula komentar Imam Dhahabi. Di sini dikatakan wa wafaqahu Dhahabi, dan Imam Dhahabi mendukung atau mencocoki apa yang dikatakan oleh Imam Hakim bahwa hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Maka hadis ini sahih barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadisnya khutbah Rasulullah SAW. Perlu catatan sedikit bahwa khutbah yang disebut dengan khutbah dari Nabi SAW itu ada 2 jenis. Ada khutbah ratibah, ada khutbah aridah. Khutbah ratibah adalah khutbah yang memang sesuatu yang rutin, seperti khutbah Jumat, khutbah hari raya, Idul Adha atau Idul Fitri. Maka itu dikatakan dengan khutbah ratibah. Di sana ada khutbah aridah, khutbah yang sifatnya aridah. Aridah itu adalah kadang-kadang Rasulullah SAW khutbah karena ada kejadian tertentu. Ini karena ada situasi dan kondisi tertentu. Ikhwani fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai contoh khutbah yang aridah, khutbah yang bukan khutbah rutin, tiba-tiba Rasulullah SAW mengumpulkan kaum muslimin kemudian khutbah. Seperti kejadian ketika keluarga Barirah, budak perempuannya Aisyah, yang kemudian memerdekakan dirinya, keluarganya memberikan syarat bahwa walaknya kepada mereka. Sedangkan Aisyah menyatakan walaknya kepadaku. Walak adalah hubungan antara seseorang dengan budak yang telah dimerdekakan. Maka kalau orang ini adalah budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, akan dikatakan dengan Maula Abi Bakrin. Kalau dimerdekakan oleh Aisyah, akan dikatakan Maula Aisyah. Ini seperti hubungan kerabat begitu. Keluarganya minta walaknya kepada mereka, sedangkan Aisyah menyatakan walaknya kepada aku. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada Aisyah, khudhiha fa'atiqiha washtariti lahumul wala'. Kata Nabi, kalau engkau ingin walaknya untukmu, hai Aisyah, ambil Barirah, kamu merdekakan,
maka engkau menjadi walinya dan dia walaknya kepadamu, karena engkau yang memerdekakan. Kemudian Nabi berdiri di mimbar, mengumpulkan manusia dan berkhutbah. Ini khutbah apa? Aridah, khutbah yang terjadi tiba-tiba karena kasus tertentu. Beliau berdiri, berkhutbah, dan kemudian mengkhabarkan annal wala liman a'taq, bahwa yang namanya wala untuk yang memerdekakan. Nggak bisa diberikan pada orang lain, nggak bisa dipindahkan. Kalau yang memerdekakannya keluarganya, ya keluarganya. Diberikan walanya pada keluarganya. Kalau yang memerdekakan adalah tuannya, maka tuannya. Kalau dia memberikan dirinya atau memerdekakan dirinya dengan mencicil dan seterusnya, maka akan berbeda lagi. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah SAW berkhutbah. Kejadian lainnya adalah ketika Rasulullah SAW mendengar satu kejadian seorang wanita dari turunan Bani Makhzum. Bani Makhzum ini dari turunan Quraisy yang mulia. Ternyata mencuri, meminjam sesuatu kemudian gak dikembalikan, bahkan dianggap tidak pernah saya pinjam. Sampai akhirnya dibawa Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah SAW menghukumnya dengan dipotong tangannya. Yang diperintahkan untuk potong tangannya. Tiba-tiba datang seseorang sahabat yang diutus oleh suku Bani Makhzum. Ya Rasulullah, bukankah dia adalah kerabat kita dari kalangan Quraisy? Bukankah beliau wanita ini dari turunan yang ningrat, turunan ini dan sebagainya? Maka berilah keringan pada dia dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW menegurnya dengan mengatakan, atashfa', apakah engkau memberikan syafaat fi haddin min hududillah? Apakah engkau akan memberikan syafaat pembelaan dalam masalah hukum Allah? Kemudian beliau berdiri berkhutbah. Ini juga khutbah apa? Aridah. Beliau kumpulkan manusia, beliau berkhutbah. Khataban nas, berkhutbah di hadapan manusia. Wa akhbarahum, memberitakan pada mereka, bi anna alladhi ahlaka man kana qablana annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraqa fihim al-wadi aqamu alaihi al-hadd. Dalam khutbahnya Nabi bersabda, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena ketika salah seorang dari turunan mulia mereka mencuri, mereka biarkan. Tetapi ketika dari turunan rendahan mencuri, mereka akan hukum orang tersebut. Ini yang membinasakan umat-umat terdahulu. Ini membedakan turunan ningrat, turunan darah biru dengan turunan biasa, atau anak-anak istimewa dari kalangan orang-orang berada dengan anak-anak yang belandangan di bawah. Dibedakan hukumnya. Kalau yang ini mencuri dibiarkan, kalau yang di bawah mencuri dihukum. Ini kata Nabi akan membinasakan kalian. Khutbah ini khutbah aridah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika berbicara tentang khutbah aridah dengan khutbah ratibah, para ulama berselisih tentang khutbah dalam salat gerhana. Apakah aridah atau ratibah? Karena kejadiannya cuma sekali. Sehingga sebagian ulama menyatakan itu aridah. Ketika terjadi gerhana mereka gempar, kejadian yang jarang terjadi. Sebagian berkata begini, sebagian berkata begitu. Bahkan ada yang mengira bahwa itu berkait dengan kematian Ibrahim, anak Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkhutbah, mengumpulkan manusia dan berkata, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka kalau terjadi gerhana pada keduanya, maka ini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kematian seseorang, bukan karena kelahiran seseorang. Dari sisi ini sepertinya aridah. Ada kejadian gerhana, Rasulullah SAW mengumpulkan manusia berkhutbah. Tetapi para ulama yang lain, dan ini lebih rajih, menyatakan bahwa itu khutbah ratibah. Mengapa? Karena setiap gerhana dianjurkan untuk mengadakan salat gerhana dengan khutbah. Dianjurkan, disunnahkan untuk salat gerhana dengan khutbah. Berarti khutbahnya ratibah, setiap gerhana terjadi dikerjakan. Kembali kepada permasalahan yang sedang dibahas dalam bab, yaitu ketakwaan, bahwa dalam khutbah ini, khutbah haji wada' ratibah atau aridah.
Nah, tentunya ini khutbah ratibah. Mengapa? Karena setiap haji, maka penanggung jawab haji tersebut, ulamanya, hendaklah berkhutbah di padang Arafah untuk mengingatkan mereka semuanya untuk takwa pada Allah Ta'ala, untuk berpegang dengan kitab dan sunnah dan seterusnya dan seterusnya. Maka khutbah ini adalah khutbah yang ratibah, karena setiap haji ada khutbah tersebut. Taib, isinya sekian perkara yang dibawakan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah tersebut. Di antaranya Rasulullah SAW berkata, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah SWT. Ini sebagai syahid dalam pembahasan kita, yaitu dalam bab takwa. Rasulullah SAW selalu mewasiatkan dengan ketakwaan dalam setiap khutbah-khutbahnya. Khutbah Jumat juga berkata ittaqullah. Dalam khutbah hari raya juga menyatakan ittaqullah. Sehingga sebagian fuqaha, para ahli fikih, menganggap bahwa perintah kepada ketakwaan itu salah satu dari syarat khutbah Jumat. Salah satu dari syarat-syarat khutbah Jumat adalah memerintahkan kepada ketakwaan. Usikum wa nafsiya bitaqullah, kan begitu biasanya para khatib-khatib di mimbar. Karena memang disunahkan demikian. Nabi menyatakan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Dan ini sama dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa ayat pertama, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Kemudian wasallu khamsakum, dan salatlah salat 5 waktu kalian. Ini salat-salat yang wajib. Wasumu syahrakum, dan berpuasalah pada bulan kalian, maksudnya pada bulan Ramadan, bulan yang kalian sudah ketahui. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kalian. Ini zakat yang diambil dari orang-orang yang memiliki harta berlebih, dan tanda-tandanya kalau dia sudah memiliki harta lebih adalah sudah melewati batas nisab. Barakallahu fikum. Wa ati'u umara'akum, dan taatilah umara'akum, penguasa-penguasa kalian. Dan ini juga sama, mengikuti apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga ulil amri di antara kalian. Tentunya makna ketaatan pada penguasa adalah dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Berarti dalam perkara-perkara yang ma'ruf, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, yang sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ati'ullah wa ati'ur Rasul, dalam perkara-perkara yang mubah paling tidak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah hadis yang ringkas dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi pernah berkhutbah di Haji Wada, di haji terakhir beliau, dan beliau memerintahkan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kalau kalian sudah bertakwa pada Allah, sudah salat 5 waktu kalian, sudah puasa di bulan Ramadan kalian, dan mentaati penguasa kalian, tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk dalam surga, surganya Allah, surganya Rabb kalian. Nasallahu ta'ala ayyuwafiqana, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Semoga Allah SWT memasukkan kita ke dalam jannah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Indah Siar, Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kajian bersama Ustadzuna Al-Fadhil Muhammad bin Umar As-Sawed hafizahullah ta'ala sebagai siaran ulang dari rekaman kajian Untayan Mutiara Indah Al-Imam An-Nawawi pertemuan ke-99 bab takwa hadis ke-73. Semoga dari apa yang telah beliau